Judi menjanjikan kemenangan. Judi ngomong judi gitu. Belakangan ini tiba-tiba mencuat lagi nama Budi Ari, Menteri Koperasi, dulunya Menteri Kominfo, Komunikasi dan Informatika. Kenapa dia heboh lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum saya membahas topik ini, saya mau kasih tahu ya ke Pak YouTube, Bu YouTube ya, jangan lagi di take down ini YouTube saya. Jadi saya cuma bacain berita ya. Saya tidak mempromosikan, tapi saya membacakan berita. Belakangan ini tiba-tiba mencuat lagi nama Budi Ari, Menteri Koperasi, dulunya Menteri Kominfo, Komunikasi dan Informatika. Kenapa dia heboh lagi? Langsung saja saya bacakan berita dari Detik News. Projo angkat bicara soal nama Budi Ari muncul di dakwaan mafia akses judol. Nama Budi Ari Setiadi muncul dalam surat dakwaan kasus mafia akses judi online judol. Sekjen Projo Handoko pun angkat bicara terkait hal tersebut. Saya menanggapi agar berita tersebut tidak menjadi bahan framing jahat atau bahkan persepsi liar bahwa Budi Ari Setiadi yang juga Ketua Umum DPP Projo terlibat dan menerima sogokan duit haram judi online. Publik bisa mengecek fakta dan pemberitaan bagaimana Budi Ari berada di garis depan memberantas judi online selama menjabat Menkominfo, kata Handoko dalam keterangannya Sabtu 17 Mei 2025. Dakwaan JPU Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan Budi Ari tahu apalagi menerima uang haram tersebut. Faktanya memang Budi Ari tidak tahu soal pembagian sogokan itu apalagi menerimanya baik sebagian maupun keseluruhan. Kesaksian itu juga dijelaskannya ketika dimintai keterangan oleh penyidik Polri, imbuhnya. Stop narasi sesat dan framing jahat untuk mendiskreditkan siapapun, termasuk bagi Budi Ari Setiadi. Kegaduhan akibat pembelokan fakta sangat merugikan masyarakat. Hanya kecurigaan dan salah pikir atau salah tuduh yang akan diperoleh alih-alih mendapatkan kebenaran serta keadilan. Perihal nama Budi Ari dalam dakwaan tersebut sebelumnya muncul dalam persidangan yang sudah berlangsung pada Rabu 14 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Dalam persidangan itu ada 4 orang yang duduk sebagai terdakwa, yaitu Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kimas, dan Muhrijan alias Agus. Bisa gitu ya, Muhrijan alias Agus ya? Maksudnya gimana sih? Hah? Enggak, maksud gua nggak ada Agus-Agusnya gitu. Kan misalnya dia Agus siapa gitu, Agus Muhrijan, oke lumayan. Muhrijan alias Agus. Boleh juga, maksudnya lu tuh ya, Adam alias Joko. Jauh tuh. Dah. Keempat didakwa terkait UU ITE yang pada intinya terkait ini dari Detik News nih, maaf. Keempat didakwa terkait UU ITE yang pada intinya terkait penjagaan website judul. Nama Budi Ari muncul ketika jaksa menjelaskan tentang peran Zulkarnain Apriliantoni. Budi Ari disebut meminta Zulkarnain untuk merekrut orang yang akan bertugas mengumpulkan data website perjudian online hingga jaksa menyebut Budi Ari mendapatkan jatah. Bahwa kemudian terdakwa 1 Zulkarnain, terdakwa 2 Adi, terdakwa 4 Muhrijan alias Agus kembali bertemu di kafe Program Senopati untuk membahas mengenai praktik penjagaan website perjudian online di Kemenkominfo dan tarif sebesar 8 juta rupiah per website, serta pembagian untuk terdakwa 2 Adi sebesar 20%, terdakwa 1 Zulkarnain sebesar 30%, dan untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga, ungkap jaksa. Wah, tuh ada tuh ya kalau di TikTok. Wah, ini nggak selesai ya, tapi saya mengacungi jempol nih, Pak Prabowo kelihatannya serius sekali untuk memberantas judi online ini.
Sebelumnya kan sudah banyak ya yang kembali dari luar negeri tuh. Pekerja-pekerja kita di Kamboja kalau saya nggak salah yang pulang kampung tuh. Nah itu kan juga kalau saya nggak salah, ini mohon maaf kalau salah. Itu kan beritanya karena mereka juga terjebak bekerja di hal-hal yang terkait online itu ya. Jadi maksudnya gimana nih? Ya Budi Ari tampil lah ke permukaan. Kenapa mesti Projo yang ngomong? Projo kan anak buahnya Budi Ari, ya pasti ngebelain. Budi Arinya dong ngomong. Saya tidak terima uang, gitu. Berani nggak? Harus berani. Tuduhannya tuh ada tuh, mana nih? Ini nggak ada. Berarti berapa tuh? Per hari apa per bulan tuh dapatnya tuh? Gede juga tuh, MM-an tuh, 2 digit. Ini ntar dicari ya beritanya di mana. Jadi bisa ditampilkan berapa dapatnya. Kalau 50% doang ini orang nggak bisa ngebayangin kira-kira dapatnya berapa. Tapi kalau beritanya ditampilkan berapa dia dapat, nah itu baru masyarakat mungkin akan terperangah. Jadi sekali lagi kita harus dukung nih pemberantasan usaha-usaha Pak Prabowo untuk memberantas judi online ini supaya clear and clean ya. Dan yang paling penting dari semua pemberitaan judi online ini ya, Bapak YouTube, Ibu YouTube, saya cuma bacain berita. Jadi jangan di take down lagi YouTube saya. Ini penting ini pemberitaan ini supaya masyarakat juga menjadi aware ya terhadap masalah judi online ini. Menurut para ahli katanya kalau kita main judi online itu kita nggak akan pernah menang. Coba nanti kalau yang punya akses dengan Netflix ya, nonton itu No More Bets, coba tuh saksikan. Jadi menurut saya sebagai menteri memang Budi Ari harus tampil ke permukaan, harus tampil di depan media, menyampaikan kisah-kisahnya itu. Ya, jangan kemudian dia merasa selalu dianggap sebagai atau menempatkan diri sebagai korban. Gitu. Karena kan kasihan juga menurut saya yang dirugikan yang pertama adalah citra Pak Jokowi, karena kan dia ketua pro Jokowi, udah jelas-jelas. Yang kedua jelas citra pemerintahan Pak Prabowo Gibran, karena dianggap melindungi judi online. Yang ketiga citranya Pak Prabowo itu sendiri, karena sekuat-kuatnya Pak Prabowo punya keinginan memberantas judi online, tapi masih ada salah satu menterinya yang tergeret-geret. Publik kan jadinya tidak percaya 100% walaupun Pak Prabowo keras sekali memberantas judi online ini. Jadi menurut saya sih itu. Oke, teman-teman semua. Kopi saya sudah habis. Artinya kita sudah hidup pembahasan ini, ya. Ingat selalu apa yang dikatakan oleh Rhoma Irama. Judi menjanjikan kemenangan, judi ngomong judi gitu. Menjanjikan kekayaan, bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Ya saya harus bacakan nih, kalau nggak ntar kita kena copyright ya. Bohong, kalaupun kau kaya. Nah ini dia, bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Oh gitu ya. Jadi maksudnya apa? Perdukunan itu orang-orang banyak yang nanya keluar berapa ya? Bah keluar berapa bah gitu kan? Ya. Terus ada lagunya apa? Ada yang di Dono tuh. Bah juta gentar pakai payung kan? Nah, jangan tuh ya. Uang yang pas-pasan karuan buat makan, itu cara sehat untuk bisa bertahan. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Judi meracuni kehidupan, judi meracuni keimanan. Nah, itu teman-teman ya. Jangan kau coba-coba untuk berjudi. Ya. Aduh. Ini timeline-nya kenapa lagu Rhoma Irama semua ini? Jangan-jangan Anda memang penggemar lagu Rhoma Irama ya?
jangan judi-judi ya. Makasih. Jangan judi-judi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.